Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Ilma dengan NIM 210404074 dari PGSTB. Landasan yuridis Sistem Pendidikan Nasional disusun menjadi 3 kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama landasan yuridis penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua landasan yuridis penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional pada jalur jenjang dan satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah Standar Nasional Pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama ini adalah landasan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana terdapat 2 sumber, yakni yang pertama bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan yang kedua bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sumber yang pertama adalah dari Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat cita-cita dan amanat yang ada di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang tersurat dan tersirat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, sumber kedua adalah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam sumber ini terdapat 11 poin penting, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional sendiri terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, sedangkan sistem pendidikan terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga adalah dasar pendidikan nasional yang terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat adalah fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kelima adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang ketujuh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Di dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang kedelapan, hak dan kewajiban orang tua terdapat di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang kesembilan, hak dan kewajiban masyarakat. Di dalam pasal 8 menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-10, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang terdapat di dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir adalah wajib belajar yang terlampir di dalam pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Untuk kegiatan pembelajaran kedua adalah landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur
jenjang dan satuan pendidikan. A. Jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan yang terdapat di dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, pendidikan formal yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, di mana terdapat 3 jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang ketiga, jenis pendidikan yang terdapat di dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir adalah satuan pendidikan yang terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. B. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Pertama, pendidikan anak usia dini ada di pasal 28 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003. Kedua, pendidikan kedinasan ada di dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ketiga, pendidikan keagamaan ada di dalam pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir, pendidikan jarak jauh yang terdapat dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. C. Kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kerja kependidikan. Pertama, kurikulum yang terdapat pada pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kedua, bahasa pengantar yang ada di dalam pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ketiga, peserta didik yang terdapat pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, di mana peserta didik ini memiliki suatu hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, pendidikan dan tenaga kerja kependidikan yang ada di dalam pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. D. Sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Pertama adalah sarana prasarana yang ada di dalam pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kedua yaitu pendanaan pendidikan yang terdapat pada pasal 46 sampai 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ketiga, pengelolaan pendidikan yang terdapat di dalam pasal 50 sampai 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir, peran serta masyarakat dalam pendidikan yang ada pada pasal 54 sampai 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. E. Evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan. Yang pertama, evaluasi yang ada pada pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kedua, akreditasi yang mana telah dicantumkan di dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ketiga, sertifikasi yang terdapat di dalam pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan terakhir, standar nasional pendidikan yang ada pada pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu Standar Nasional Pendidikan SD atau MI dan guru sebagai pendidik profesional, yang terdapat beberapa poin yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Guru sebagai pendidik profesional. Di dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.